Rasulullah SAW bersabda, budala'u ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasrati salat wala siyam walakin yarhamuhumullah bi salamati sudur wa sakhawatin nafsi wa rahmah li jami'il muslimin. Ujar Nabi, wali-wali umatku, mereka itu masuk surga bukan karena banyak sembahyang 1000 rakaat sehari, kada. Bukan karena mereka banyak puasa, kada. Tetapi wali-wali itu masuk ke dalam surga karena 3 hal. 1, hati mereka selamat. Hati mereka selamat. Tidak ada dengki kepada kaum muslimin, tidak ada hiri kepada kaum muslimin, tidak ada bermaksud jahat kepada kaum muslimin. 1 itu. Yang kedua, wasakhawatin nafsi, dia murah diri, dia penolong. Dia penolong. Ada orang ini ditolong dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apa. Nah, yang ketiga, warahmah, kasih sayang bagi sekalian kaum muslimin. Nah ini. Jadi orang-orang aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu masuk surga bukan berzikir 10.000 sehari, kada. Bukan sembahyang 1000 rakaat sehari, kada. Bukan karena baca Quran sekhatam sehari, kada. Tapi aulia-aulia Allah itu masuk surga karena 3 hal, ujar Nabi kita. Pertama, hati mereka bersih, kada ada maksud kada baik kepada hamba Allah. Dan rugi kada ada itu. Hatinya bersih. Mudahan orang selamat, mudahan kawan ini untung, mudahan ini sukses. Semua hatinya bagus kepada hamba-hamba Allah. Yang kedua, murah diri, suka membantu orang. Yang ketiga, kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Nah, kasih sayang tadi kayak apa? Ngarannya kasih sayang tadi? Ya yang tadi. Kalau ada orang bahajat, kita punya kemampuan, bantu. Kalau kada ada, seapa kita kawa. Kalau kada kawa jua, tutupi kekecewaan hatinya. Kada kawa jua, doakan inya. Nah, itu kita sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, barang siap man qala kulla yawm Allahumma arham ummata Muhammad katabahullah minal abdal. Ma'ruf Al-Karhi ini aulia Allah. Dalam dunia aulia ada disebut 4 wali besar sepanjang sejarah. 4 wali besar. Pertama, Ma'ruf Al-Karhi. Yang kedua, Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ketiga, Akil Al-Mambaji. Yang keempat, Hayat bin Qais Al-Harani. Nah, dalam dunia aulia itu dianggap 4 aulia paling besar yang ada dalam sejarah. Nah, Ma'ruf Al-Karhi ini berkata, ujar Sidin, siapa yang tiap-tiap hari berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, sekali aja, tiap hari, baik pagi, baik petang, baik malam, siang, ada doanya Allahumma arham ummata Muhammad, ya Allah sayangi umat Muhammad. Maka orang ini ditulis oleh Allah, dimasukkan dalam kelompok aulia Allah al-abdal. Sekali aja sehari baca itu, Allahumma raham ummata Muhammad, ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Tiap hari dibaca sampai mati. Maka di akhirat nantinya orang ini dikelompokkan dengan wali-wali abdal. Itu ujar Imam Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Jadi itulah sebagian dari keterangan penjelasan nama Allah Ar-Ra'ub yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, kalau Ar-Rahim maha penyayang, Ar-Ra'ub lebih lagi maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, as-salis was-samanun min asma'illah al-husna ar-ra'uf. Yang ke-83 dari 99 asma'ul husna, yaitu nama Allah ar-ra'uf. Ar-ra'uf dalam Al-Quran seringkali disebut Ar-Ra'ufur Rahim. Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf huwa zura'fah war-ra'fah syiddatur rahmah, fahuwa bima'na rahim ma'al mubalaghah fihi. Ar-Ra'uf itu artinya yang mempunyai ra'fah. Ra'fah itu artinya syiddatur rahmah, bersangatan sayang. Bersangatan sayang. Ini sama maknanya dengan Ar-Rahim. Rahim maha penyayang juga. Tapi Ar-Ra'ub ini lebih lagi daripada Ar-Rahim sayangnya. Jadi Allah maha penyayang, itu namanya Ar-Rahim. Kalau Ar-Ra'ub dua kali mahanya. Allah maha penyayang. Bersangatan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Nah itu Ar-Ra'ub. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Ar-Ra'uf ini termasuk nama-nama Allah dalam kelompok Al-Jamal, yang indah. Nama Allah itu ada dua kelompok. Ada kelompok Al-Jamal, keindahan. Ada nama Allah yang kelompoknya Al-Jalal, kebesaran. Nama-nama Allah yang kelompok Al-Jamal, yang keindahan itu seperti Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Ar-Ra'ub, sangat maha penyayang, Al-Ghaffar, maha pengampun, Al-Wadud, maha pecinta, Al-Karim, maha pemurah, Al-Wahhab, maha pemberi. Itu kelompok nama Allah Al-Jamal, indah. Ada lagi nama Allah itu kelompoknya Al-Jalal, kebesaran. Kebesaran. Ad-Dar, yang maha memudaratkan. Al-Qadir, yang maha kuasa. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha memaksa. Al-Qahar, yang maha mengalahkan. Al-Muntakim, yang maha menyiksa. Nah ini nama-nama Allah yang Jalal, kebesaran. Nah di antara dua ini, nama-nama Allah yang Jamal, yang indah, itu diharapkan menumbuhkan cinta kepada Allah, menambahkan cinta kita kepada Allah. Nama Allah dalam kelompok Jalal, menyiksa, perkasa, itu menumbuhkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi Ar-Ra'uf ini nama yang membuat kita cinta kepada Allah. Nama Allah yang membuat kita cinta kepada Allah. Ar-Ra'ub, sangat-sangat penyayang. Lebih daripada Ar-Rahim. Lebih daripada Ar-Rahim. Ar-Ra'ub ini. Nah jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling lengkap. Kalau orang itu penyayang, namanya Ar-Rahim. Tapi kalau penyayangannya luar biasa, itu Ar-Ra'ub artinya.
Namun bahasa kita ya kakak itu bang, penyayang benar. Nah, paling kayak itu. Kalau bahasa Arab tuh ada lafaznya, ada kalimatnya. Jadi kayak kita sebutin aja kalimatnya, cuma bisa ditambahi sangat, ditambahi benar, kalimatnya satu. Nah kalau bahasa Arab tuh ada lengkap. Bahasa Arab sangat lengkap. Misalnya Khalil itu bahasa Arab, artinya kekasih. Habib bahasa Arab juga, artinya apa? Kekasih juga. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Tuhan. Nabi kita Habibur Rahman, kekasih Tuhan. Tapi apakah sama kekasihnya antara Khalil dengan Habib? Itu beda. Kalau kita dengan seseorang, bila orang itu senang, kita senang. Bila orang itu sedih, kita sedih. Nah kita itu dengan dia disebut Khalil. Kita misal lawan si Fulan, bila Fulan itu senang, kita senang. Bila si Fulan itu sedih, kita sedih. Nah kita ini Khalil oleh si Fulan, itu namanya Khalil kalimatnya, kekasih. Kalau Habib bang, Habib ini ada tambahan lagi. Kalau dia senang, aku senang. Dia sedih, aku sedih. Dan aku siap berkorban apapun untuk dia. Nah itu Habib. Itu artinya Habib. Jadi Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman. Nabi kita lebih lagi daripada itu, Habibur Rahman. Sama artinya kekasih. Sama kekasih, tapi beda maknanya. Nah itu bahasa Arab. Makanya di surga itu bahasa resminya bahasa Arab. Karena hanya bahasa Arab lah yang bisa menjangkau sesuatu yang ada di surga. Bahasa lain gak ada. Bahasa Arabnya ada. Di surga itu bahasa Arab, bahasa resminya bahasa Arab. Bahasa Inggris gak dicukup, apalagi bahasa Indonesia makin gak dicukup menjangkau benda-benda apa-apa yang ada dalam surga itu. Bahasa Arab yang lengkap, makanya Quran turun lewat bahasa Arab. Karena hanya bahasa Arab yang mampu menerjemahkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Kalau kita cinta dengan seseorang, cinta, itu bahasa Arabnya hubbun, cinta. Kita cintanya itu bebaya cinta. Nah, bebaya cinta itu bahasa Arabnya hawa. Namun kita cintanya bang, lumayan cintanya. Kada bebaya cinta kada, tapi cinta itu bahasa Arabnya alaqah. Kalau kita cinta benar bang, bahasa Arabnya isyik. Kalau kita cinta mati, anak guring, kagak nangan terus cinta bang, luar biasa cintanya. Itu bahasa Arabnya adalah sya'ab. Nah kan cinta sebutin. Namun kita bang, bahasa kita paling bebaya cinta. Cinta nang sadang, cinta bujur, ya cinta itu bang. Tapi kalau bahasa Arab tuh ada istilahnya. Nah ini kelebihan bahasa Arab. Anak unta aja, ini unta. Anak unta tuh kalau setahun, umur setahun anak unta tuh, ngarannya bintu mahat. Kalau umurnya 2 tahun, anak unta ini bahasa Arabnya bintu labun. Kalau 3 tahun, anak unta ini umurnya ngarannya hiqqah. Kalau 4 tahun, anak unta tuh umurnya ngarannya jaza'ah. Ada bahasanya. Kalau kita bang, anak unta tuh bang sudah. Jadi itu kelebihan bahasa Arab. Nah, ar-ra'ub itu penyayang.
tapi lebih daripada Ar-Rahim penyayangnya. Kalau bahasa Arabnya Ar-Ra'ub. Allah Ta'ala itu Ar-Ra'ub, maha penyayang, sangat penyayang, lebih daripada Ar-Rahim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Ghaffar, maha pengampun. Allah itu mengampuni dosa-dosa kecil, Allah mengampuni dosa-dosa ringan, Al-Ghafur. Tapi Allah bisa mengampuni dosa kita yang luar biasa besarnya. Kita ini luar biasa jahatnya terhadap Allah, luar biasa menentang Allah, tapi kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Al-Ghaffar. Nah, Al-Ghaffar. Kalau orang ada pelanggaran dikit minta ampun kepada Allah, ada pelanggaran sedikit minta ampun kepada Allah, itu Al-Ghafur. Tapi kalau urusan pelanggaran berat tetap diampuni Allah, itu Al-Ghaffar. Sama pada pengampun juga, cuma beda. Nah, itulah bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa resmi Ahlul Jannah, bahasa resmi surga itu bahasa Arab. Karena hanya bahasa Arab lah yang bisa menerjemahkan apa-apa ya yang ada di dalam surga itu. Bahasa lain gak dicukup. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Ar-Ra'uf artinya Allah Ta'ala itu sangat-sangat penyayang kepada kita, kepada hamba-hambanya. Pamin ra'afatihi annahu ja'ala ni'amad da'im jazaan 'alal 'amalil qalil al-munqati'. Apa contohnya sayangnya Allah yang luar biasa itu kepada kita? Apa contohnya? Contohnya, Allah menjadikan nikmat yang kekal sepanjang masa sebagai balasan dari amal kita yang sedikit yang terputus. Nah, ini Ar-Ra'ub nih. Ini Ar-Ra'ub. Kita dalam dunia berumur 63 tahun. Mati kita. 63 tahun cuma kita mengabdi kepada Allah. 63 tahun kita baca Quran. 63 tahun kita baca salawat. Tapi di akhirat kita diberi Allah balasan yang tidak ada waktunya hingganya. Nah, dibalas Tuhan balasan sekian abad, selama-lamanya. Allah akan memberi balasan kepada kita di dalam surga nantinya 63 tahun seumur kita kada. Jakanya Allah Ta'ala itu kada Ar-Ra'ub. Jakanya Allah itu kada Ar-Ra'ub. Kita 63 tahun taat kepada Allah. Begitu kita mati kita dapat nikmat 63 tahun habis selesai. Selanjutnya kita kada dapat lagi balasan. Kenapa? Karena umur kita 63 aja. Tapi karena Allah ini Ar-Ra'ub, sangat-sangat penyayang kepada hambanya, orang yang cuma beribadah 63 tahun dibalas surga selama-lamanya. Selama-lamanya surga. Nah, ini Ar-Ra'ub, Allah Ta'ala itu Ar-Ra'ub. Jadi Ar-Ra'ub ini satu nama Allah yang akan membuat kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang makin cinta kepada Allah. Ar-Ra'ub ini. Kita beramal dikit, beramal tapi balasannya, balasannya kada kau dihitung. Itu Ar-Ra'ub nih, Ar-Ra'ub. Orang sembahyang subuh, sunat subuh 2 rakaat, sunat subuh 2 rakaat, paling 5 menit tuntung. Barang siapa, ujar Nabi SAW, sembahyang sunat fajar, sunat subuh 2 rakaat, dia berikan Allah balasan lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba bayangkan, cuma 2 rakaat kita sampai sunat subuh, makan waktu 5 menit, diganjar oleh Allah balasan lebih mahal daripada dunia dan isinya. Siapa ya ampun gawi pun balasan ini? Ar-Ra'ub nih, Ar-Ra'ub ini
Kita harus kenal dengan Ar-Ra'ub nih. Karena Ar-Ra'ub ini sumber segala-galanya. Ar-Ra'ub, Maha Penyayang, luar biasa penyayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Kita beramal terbatas, tapi dibalas tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Ra'ub. Wa min rafatihi jawwaza lahum kalimatal kufri ibqa'an lin nafsi. Sebagian dari raubnya Allah kepada kita, Dia bolehkan kita mengucapkan kalimat-kalimat kafir untuk menyelamatkan diri kita. Allah bolehkan kita mengucapkan kalimat-kalimat kafir untuk menyelamatkan diri kita. Nah itu kalau Allah Ar-Ra'ub nih. Kita bisa diancam orang, kita diancam pistol di kepala atau karis di parut. Ya orang nih ikam bila kada bakapir kamu bunuh, kamu bunuh. Bila ikam kada mau bakapir kamu timbak pistol di kepala deh. Allah kada nyuruh kita mempertahankan Islam kan? Allah bolehkan kita bakapir untuk menyelamatkan diri kita. Nah ini Ar-Ra'ub, itu Ar-Ra'ub. Ayo kita bakapir, kada dihitung apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti kasih sayang yang luar biasa Allah kepada kita ini. Para muhibbin rahimakumullah. Ada 3 manusia yang luar biasa. 1 Yasir, 2 Sumayyah, 3 putranya Ammar. Ini 3 manusia. Ini orang dulunya budak hamba sahaya, masuk Islam, tuannya kada masuk Islam, kafir kepada Allah dan Rasul. Yang bertiga ini masuk Islam, dibawa ke padang pasir 3 orang ini. Pertama Yasir, kalau ikam masih Islam kami bunuh. Jadi Yasir, aku tetap Islam, biar aku mati, biar aku dibunuh, aku tetap Islam. Ujar si Yasir. Bunuh Yasir, mati, syahid. Inilah awal syahid dalam Islam, Yasir. Awal orang mati syahid dalam Islam, Yasir. Orang yang pertama mengorbankan nyawanya demi Islam. Dipanggil lagi nang bininya Yasir, namanya Sumayyah. Nah Sumayyah tuh laki sudah mati, suami kamu sudah mati. Kalau kamu tidak mau meninggalkan Islam, kamu akan bernasib seperti suami kamu. Apa jawab Sumayyah? Ahad, Allah Esa. Allah Esa. Tetap Sumayyah memegang Islam. Akhirnya Sumayyah pun ditumbak perutnya, gugur sebagai syahid. Sumayyah perempuan pertama dalam Islam yang mati syahid, itu adalah Sumayyah. 2 syuhada. Panggil lagi anaknya namanya Ammar. Nah, dia orang kata Ammar nih, abahmu sudah mati, ibumu sudah mati, tinggal ikam. Bila ikam kada mau bakapir, ikam yang ketiga mati. Pilih ikam. Berarti abah sudah mati, berarti mama sudah mati. Artinya kan kada ancam incan, ancam bujur. Ancaman bujur, 2 sudah nang gugur. Lalu si Ammar ini mengucapkan kalimat kafir. Nah, Ammar mengucapkan kalimat kafir, tapi dalam hatinya tetap Islam, cuma di mulut mengucapkan kalimat kafir supaya selamat diri jangan dibunuh. Akhirnya Ammar dilepas karena mau bakapir.
Ammar datang kepada Rasulullah SAW, ceritakan wahai Rasul, ulun mengucapkan kafir untuk menyelamatkan diri. Nah, disitulah turun ayat Allah kepada Nabi kita bahwa tidak mengapa demikian, kita boleh mengucapkan kalimat kafir, keluar dari Islam demi menyelamatkan roh kita, menyelamatkan nyawa kita. Itu Allah bolehkan. Itu namanya Allah Ar-Ra'ub ini. Ar-Ra'ub nih. Nama Allah Ar-Ra'ub, maha kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak lagi contoh-contoh yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bernama Ar-Ra'ub, yang sangat maha pengasih, lebih daripada namanya Ar-Rahim itu. Al-mu'min bismillahirra'ub ayyara'aba ibadallah. Orang-orang yang beriman dengan nama Allah Ar-Ra'ub, beriman kita percaya Allah Ta'ala itu sangat-sangat penyayang. Bukti-buktinya banyak. Kita percaya kepada Allah itu maha sangat penyayang, Ar-Ra'ub. Nah, apabila kita beriman Allah Ta'ala itu Ar-Ra'ub, iman itu menuntut kita berakhlak. Iman itu menuntut kita berakhlak seperti akhlaknya Ar-Ra'ub itu. Ayyarafa ibadallah, bahwa kita pun mesti sangat-sangat sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah percaya Allah itu maha penyayang, kita pun mesti sebagai hambanya, kita penyayang juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa maksudnya penyayang kita kepada hamba Allah? Apakah cukup aku sayang lawan ikang? Bukan itu maksudnya. Kayak apa kita supaya dianggap kita ini dianggap Allah penyayang? Kayak apa kita supaya dianggap Allah kita ini beriman dengan Ar-Ra'ub? Nah, dijelaskan oleh para ulama, bi an la yada'a faqatan li muhtajin illa yasudduha bi qadri taqatih walau jabral khatir. فإن عجز عن جميع ذلك أعانهم بالدعاء وإظهار الحزن كأنه مساهم لهم بضرهم وحاجاتهم. Nah, ini contohnya supaya kita disebut Allah, supaya kita dianggap Allah orang yang penyayang lawan hambanya, bahwa dia tidak meninggalkan kesusahan orang yang berhajat, kesusahan orang yang berhajat, melainkan dia tutupi kesusahan itu dengan kadar kemampuan dia, sekalipun jabral khatir, sekalipun hanya sekedar menutupi kekecewaan hatinya. Orang datang kepada kita, hamba Allah, dia ada hajat. Hajat, mun orang segan nukar motor itu lain hajat ngarannya. Nyampang ku duit nah aku nukar motor kalau cukup itu lain hajat nih tuh. Nyampang aku duit nah aku habis duit aku nukar rumah tadi sana, itu lain hajat, itu waktu diutangi kada bapak, itu lain hajat. Ini menutupi orang yang berhajat, orang berhajat. Jadi bedakan antara hajat dengan keluasan. Kalau mobil itu untuk berluas-luas. Aku nukar AC, ada cukup duit, butang pang. Nah, ini lain hajat AC itu. Kalau kipas angin bisa dikatakan hajat. Tapi kalau sudah AC itu keluasan. Itu keluasan. Itu mesti bisa membedakan mana hajat, mana berluas-luas. Nah, kita disuruh oleh Allah
kita menutupi kebutuhan orang yang berhajat. Berhajat. Bukan orang yang bersenang-senang, bukan. Aku meminjam kada mau menghutangi aku makan sekaliannya sehari. Dia meminjam mau menghutangi aku kawajo makan 2 kali sehari. Nah ini hajat nih, ini hajat. Mau makan sekali itu darurat ngarannya, lebih lagi dari hajat itu. Kalau makan 3 kali bang itu keluasan ngarannya. Jadi makan tuh ada 3 kali sehari. Ada 2 kali sehari, ada sekali sehari. Kalau makan sekali sehari namanya darurat. Makan 2 kali sehari namanya hajat. Makan 3 kali sehari namanya tawassuat, bulu-bulu hubas, menyaman-nyaman. Nah ini datang orang kepada kita, aku minjam duit nah. Minjam kada menjami, kok kada kau makan malam ini? Misalkan tadi aja kau makan sekali. Nah ini orang ini hajat, bukan darurat. Ini hajat, karena dia pagi sudah makan. Kalau kita kadang menghutangi, malam ini kadang makan, berarti ini hajat. Nah ini yang disuruh Allah. Dia tutupi hajat orang itu dengan kadar kemampuannya. Berapa kali jam utang segan makan? Coba ya 10.000, maku 5.000-annya di duit nah. Ada 10.000 ada bisi juga. Kemampuannya 5.000, ya 5.000. Kita berapa kemampuan kita untuk menutupi hajat hamba Allah nih? Nah, ada 5.000. Duit 5.000 kan tidak juga bisi. Kawan datang, ngutang bang nah. Aku mengandangkan dia dihutangi, aku malam ini kada kau makan. Sekalian ini besukan tadi makan. Berapa kali jam makan? Aku punya makan itu 10.000 pun biasa di warung. 10.000. 5.000 kalau bisa duit kita. 5.000 kalau bisa duit juga. 10 apalagi. Kadang-kadang kita membantu orang nih. Disuruh kita jabrul khatir, mengurangi, menutupi kekecewaannya. Nah, mungkin aku ada sendirian, kata kamu hutangi ikam, barangkali nya kecewa. Nah, kayak apa cara mengurangi kecewanya? Aku mau duit kada bisa, tapi aku mau roti ada bisa buting nah. Kita bagi 2 roti nih. Nah itu jabrul khatir namanya. Ini jabrul khatir. Kalau kita kada kau mengabulkan hajat orang sepenuhnya, kabulkan sedikit. Itu jabrul khatir. Mau hutangi 10.000 kada kawa. Duit 5.000 kada bisi juga. Coba ada bisi roti sebuting. Nah aku roti bisa ada sebuting. Nah kita bagi 2 roti. Nah ini jabrul khatir. Nah, jadi kalau kawan kita datang karena satu hajat dan kita kada bisa menunaikan hajatnya, sekemampuan kita kada bisa, yang kita bisa cuma jabrul khatir, lakukan jabrul khatir itu. Nah, atau aku duit kada bisi, cuma ada bisa aqua sebetulnya, nah ambil aja aqua nih. Nah itu jabrul khatir namanya, menutupi kekecewaannya. Nah kalau itu kada kawa juga, 10.000 kada kawa, 5.000 kada kawa, memberi apa-apa kada kawa, kada bisa apa-apa juga. A'anahum bid-du'a, doakan barang. Nah, yang cam kada kawa makan, aku pun sama kada sing duitan juga. Aku ada bisa napa-napa juga. Aku malam ini bisa kada makan juga, kada duit. Mudah-mudahan kita dapat rezeki dan kita mendapat jalan keluar yang baik. Nah doakan barang, nah doakan. Nah ini sikap orang yang sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada nama Allah Ar-Ra'uf. Namun kita macam itu sikap kita kepada hamba Allah, kita ini dianggap Allah sudah penyayang dengan hambanya, penyayang dengan hambanya. Penyayang. Kalau orang memerlukan sesuatu yang darurat, itu wajib kita usahakan. Kalau hajat, nah itu kada wajib hajat ini, cuma ada keutamaan kalau kita bantu.
Jadi bidakan. Tampang duit nah. Aku sudah 2 hari kada makan. 3 hari bisa mati aku. Nah ini darurat ngarannya. Ini darurat. Ini wajib kita bantu kalau kita ada kemampuan. Tampang duit. Aku hendak makan malam ini. Kada diberi, kada dipinjami, aku makan sekali aja sehari. Nah ini hajat. Ini sunat dibantu. Yang ketiga, nambah hutang, kenapa? Nak makan. Kada aku kalau makan malam ini, aku makan sudah 2 kali, pagi dan siang tadi. Nah ini berluas ngarannya. Ini kada dibantu, kada jadi masalah. Allah kada mencela kalau kita kada membantu meluruskan hak orang yang berluas-luas seperti ini. Tapi Allah mencela kita kalau kita kada membantu orang yang hajat atau apalagi darurat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita kalau melakukan demikian, kita sudah dianggap oleh Allah orang yang penyayang kepada hambanya. Penyayang. Rasulullah SAW bersabda, budala'u ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasrati salat wala siyam walakin yarhamuhumullah bi salamati sudur wa sakhawatin nafsi wa rahmah li jami'il muslimin. Ujar Nabi, wali-wali umatku mereka itu masuk surga bukan karena banyak sembahyang 1000 rakaat sehari, kada. Bukan karena mereka banyak puasa, kada. Tetapi wali-wali itu masuk ke dalam surga karena 3 hal. 1, hati mereka selamat. Hati mereka selamat. Tidak ada dengki kepada kaum muslimin, tidak ada hiri kepada kaum muslimin, tidak ada bermaksud jahat kepada kaum muslimin. 1 itu. Yang kedua, wasakhawatin nafsi, dia murah diri, dia penolong. Dia penolong. Ada orang ini ditolong dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apa. Nah, yang ketiga, warahmah, kasih sayang bagi sekalian kaum muslimin. Nah ini. Jadi orang-orang aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu masuk surga bukan berzikir 10.000 sehari, kada. Bukan sembahyang 1000 rakaat sehari, kada. Bukan karena baca Quran sekhatam sehari, kada. Tapi aulia-aulia Allah itu masuk surga karena 3 hal, ujar Nabi kita. Pertama, hati mereka bersih, kada ada maksud kada baik kepada hamba Allah. Dan rugi kada ada itu. Hatinya bersih. Mudahan orang selamat, mudahan kawan ini untung, mudahan ini sukses. Semuaan hatinya bagus kepada hamba-hamba Allah. Yang kedua, murah diri, suka membantu orang. Yang ketiga, kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Nah, kasih sayang tadi kayak apa? Ngarannya kasih sayang tadi. Ya yang tadi. Kalau ada orang bahajat, kita punya kemampuan, bantu. Kalau kada ada, seapa kita kawa. Kalau kada kawa juga, tutupi kekecewaan hatinya. Kada kawa juga, doakan inya. Nah, itu kita sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, barang siap man qala kulla yawm Allahumma arham ummata Muhammad katabahullah minal abdal. Ma'ruf Al-Karhi ini aulia Allah. Dalam dunia aulia ada disebut 4 wali besar sepanjang sejarah. 4 wali besar. Pertama, Ma'ruf Al-Karhi. Yang kedua, Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ketiga, Akil Al-Mambaji. Yang keempat, Hayat bin Qais Al-Harani.
Nah, dalam dunia aulia itu dianggap 4 aulia paling besar ada yang ada dalam sejarah. Nah, Ma'ruf Al-Karhi ini berkata, ujar Sidin, siapa yang tiap-tiap hari berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, sekali aja, tiap hari, baik pagi, baik petang, baik malam, ada doanya Allahumma arham ummata Muhammad, ya Allah sayangi umat Muhammad. Maka orang ini ditulis oleh Allah, dimasukkan dalam kelompok aulia Allah al-abdal. Sekali aja sehari baca itu Allahumma raham ummata Muhammad, ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Tiap hari dibaca sampai mati. Maka di akhirat nantinya orang ini dikelompokkan dengan wali-wali abdal. Itu ujar Imam Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu taala anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah sebagian dari keterangan penjelasan nama Allah Ar-Ra'ub yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, kalau Ar-Rahim maha penyayang, Ar-Ra'ub lebih lagi maha penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala.